Ini dia langkah untuk dapetin klien pertama lo. Assalamualaikum, sallallahu alaihi Muhammad. Jumpa lagi bersama gue Iqbal di Ngolab Ngonten Lepro. Bagi kalian yang baru gabung, channel ini membahas soal audio visual, mulai dari video, film, tutorial, tips and tricks, hacks produksi dari pra hingga pasca produksinya. Kalau passion lo di sini, jangan di skip ya. Tidak mudah memang memulai sesuatu hal baru kalau lo nggak ngegelutin dari kecil. Tapi di era digital kayak sekarang, semua lo bisa pelajari dengan praktis, asalkan lo mau mengeksplor dan menyediakan waktu serta biaya gitu untuk memperdalamnya. Jadi gimana ya caranya supaya bisa mendapatkan klien pertama ketika lo mau mulai bisnis video atau fotografi ini? Nyiapin portofolio udah, tapi kok belum ada yang tertarik? Nah, yang pertama lo harus riset dulu, riset media sosial aja dulu, secara browsing dunia maya, trennya lagi kayak gimana, terus secara bisnis apakah rame gitu, terus kira-kira lu juga harus punya benchmark atau lu punya kiblat acuannya siapa nih, terus stylenya mau kayak gimana, lu mau jualnya kayak gimana gitu. Nah, itu lu coba perdalam. Kira-kira apa sih yang membuat salah satu brand atau individu ini bisa bagus gitu, dia personal brandingnya, dia bisa jualan, karyanya bagus dan lain-lain. Nah, yang kedua, lo harus analisis diri lo. Nah, jadi analisis diri lo tuh yang pertama adalah lo coba cek skill lo di mana, kira-kira entah itu passion lo videografi atau fotografi, apa yang kurang dari situ lo bisa perdalam lagi, yang sesuai dengan passion lo, atau lo editing gitu. Kemudian lo juga harus merapikan portofolio lo. Nah, kalau lo belum punya, lo bisa create itu, bisa buat itu bersama kawan-kawan, mungkin kolaborasi, atau lo supporting selebgram atau apa gitu yang punya impact bisa luas ya kan. Terus lo juga harus memperluas relasi gitu, jaringan, networking. Mungkin kalau misalnya lo bukan berasal dari keluarga seni yang video atau film, atau lo bukan berasal dari akademisi film atau video dan broadcast dan lain-lain ya yang terkait gitu, lo juga bisa buka relasi melalui komunitas-komunitas di daerah lo gitu. Sekarang udah banyak banget komunitas tuh, lo tinggal pilih mau join kemana, mana yang programnya bagus. Nah, itu lo ikutin. Di situ lo bisa kenal orang banyak, kenal dari mulai profesional sampai yang baru mulai juga, amatir, ada di situ. Dan langkah analisis diri yang terakhir, jangan lupa promosi. Ketika portofolio lo udah siap, relasi lo udah ada, nah jangan lupa sekalian promosi deh tuh, ketemu orang banyak, kenalin diri lo bahwa gue bidangnya ini, gue lebih sukanya ke sini. Coba kasih lihat dulu sampel atau showreel yang pernah lo buat atau lo akan buat gitu, kayak gitu. Jadi promosi ini bisa secara offline atau secara online gitu, tapi yang sangat rekomen memang offline, dari mulut ke mulut ya. Kalau online itu butuh beberapa verifikasi biasanya kalau klien baru itu. Entah itu setelah ngecek showreel lo, dia ngecek lokasi lo, entah itu ngecek kantor lo, legalitas dan lain-lain gitu, untuk memastikan bahwa ini aman. Nah, kemudian ketika udah siap, lo juga harus mencari peluang-peluang yang ada gitu, entah itu dari internet, dari platform-platform jual beli, atau platform freelance, atau bisa juga dari grup-grup di Facebook, entah itu di Instagram dan lain-lain, itu semua media sosial, LinkedIn dan lain-lain. Nah, dari situ lo juga bisa ikut komunitas yang tadi sempat kita bahas gitu. Lo bisa menebar, memperbanyak kenalan di situ, memperbanyak perkenalan diri bahwa gua ini adalah videografi atau fotografer gitu, dan bisa membantu lo yang membutuhkan lalalala. Nah, tapi kalau lo baru mulai, itu jangan pernah bicara harga, karena orang itu butuh pembuktian biasanya.
Lu buktiin dulu lu bisa bikin kayak begini, atau lu udah pernah bikin kayak begini gitu. Karena ini adalah jasa ya, jatuhnya jasa. Nggak kelihatan fisiknya di awal gitu, nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, baru berandai-andai gitu. Nah itu dia adalah tantangan yang mudah susah juga sih, tergantung lu. Dan di situ juga skill komunikasi dibutuhin ketika lu mempresentasikan ide lu mau buat apa dan gimana teknisnya, sampai nanti mau ngapain aja kayak gitu. Nah setelah lu lakuin hal-hal yang tadi, lu juga ini pernah sih gue lakuin nih, ini agak-agak ekstrim, cuman ya namanya kita ikhtiar ya, menjemput rezeki gitu. Jadi lu bisa kumpulin orang-orang yang sekiranya potensial untuk kerjasama gitu sama lo, entah itu orang agensi, entah itu produser, entah itu orang TV, kreatif dan lain-lain lah gitu. Itu lu bisa DM aja langsung ya, say hey, say hello gitu, salam kenal, atau lu memperkenalkan diri ya. Tapi kalau udah melakukan itu nggak usah berharap lebih gitu, karena belum tentu lu direspon. Mungkin si orang ini banyak pesan emang, jadi ada prioritas yang emang harus dibalas gitu. Jadi ya namanya juga usaha gitu, terus aja mencoba. Kalau di A nggak kena ya di B, di C dan lain-lain gitu sampai Z gitu. Jadi kayak gitu. Termasuk juga kalau lu offline gitu, ketika lu nongkrong, ketika lo ketemu temen SMA, temen kuliah, temen SMP dan lain-lain, itu adalah salah satu kesempatan lo juga buat lo promosi. Tapi jangan terlalu hard selling, karena orang bakal males, ini mau nongkrong apa mau jualan kan gitu ya. Jadi soft selling aja, kita tetap memperkenalkan diri bahwa lo adalah ini gitu. Nah selanjutnya juga lo harus evaluasi. Nah evaluasi ini penting nih, lo jangan anti kritik. Kalau bisa silakan kritik sebanyak mungkin yang pedas-pedas gitu, untuk lo bisa lebih memperbaiki kualitas diri lo, tim lo, dan karya lo gitu. Karena kalau pujian itu bakal bikin terbuai bisa jadi. Jadi kita di zona nyaman kayak gitu kan, wah gue udah bagus nih, padahal masih banyak lagi yang lebih bagus, karena regenerasi terus kan kayak gitu. Jadi jangan berpuas diri, selalu tanemin ada orang yang lebih bagus, ada orang yang lebih bagus karya kita, setidaknya kita sudah berusaha untuk memaksimalkan gitu dari hasil yang udah kita buat. Jadi evaluasi itu penting banget, dan bersama tim yang udah lu punya gitu, atau freelance yang biasa lu pakai gitu, itu penting banget evaluasi ya. Oke, jadi kesimpulannya itu ada beberapa langkah kecil ya untuk lo mendapatkan klien pertama ketika mau bermain di dunia video atau fotografi. Dibilang mudah, sulit ya sulit. Jadi susah-susah gampang lah dapetin klien itu. Kalau zaman dulu kuat itu bersama relasi gitu, kenalan, biasanya senior, make junior, dan begitu seterusnya. Entah itu organisasi, entah itu angkatan sebelumnya gitu. Karena kalau dulu kan belum ada sosial media gitu ya, belum banyak lah. Ada sih tapi belum kayak sekarang gitu. Kalau dulu tuh ya rekomendasi, jadi atas kepercayaan abang-abangan, entah itu ya pokoknya senior lah, ini nih rekomendasi gue. Nah itu biasanya lebih mantep sih, lebih mantep, dan orang lebih trust gitu. Wah nih rekomendasinya atas dasar ini nih. Nah cuman di era digital ini yang mengalahkan itu adalah showreel lo. Lo bisa buat apa dengan alat yang update, yang teknologinya udah wow banget, tanpa harus tim besar, tanpa harus alat-alat gede, tapi kualitasnya udah hampir menyamai alat-alat yang besar kayak gitu. Ya jadi kayak gitu, tambahannya adalah lo harus proaktif gitu. Kalau lo introvert ya coba dengan cara persuasif kepada orang-orang yang mungkin lu nyaman ngobrol sama dia, ya udah lu promonya sama dia gitu, untuk mungkin dia bisa rekomendasi. Jadi memang harus distrategiin gitu. Kayak orang-orang potensial ya lu coba deketin buat kerjasama ya, bukan maksud yang lain gitu. Jadi simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Lu untung, dia juga untung kayak gitu. Jadi memang ya harus
aktif lo di dalam suatu komunitas, entah itu grup entah apa gitu. Tapi jangan terlalu ekstrovert juga, jangan terlalu lebay karena itu bisa jadi bumerang. Orang akan ya apaan sih gitu, jadi kayak ini jadi males gitu. Jadi ya di tengah-tengah aja lo, santai, ngelihat ada peluang ya sikat, tapi kalau enggak ya nggak usah maksain juga. Yaitu tadi beberapa langkah secara umum ya. Pastinya masih banyak lagi langkah-langkah yang lebih jitu gitu untuk mendapatkan klien pertama lo, entah itu orang dalam kan bisa juga lo pakai, atau temen bapak lo dan lain-lain lah gitu lah. Jadi kalau lo punya cara lain untuk atau siasat lain, lo bisa komen, kita diskusi di komen. Bahkan mungkin kalau lo mau diskusi langsung, sok mangga aja, kita ada di Depok Margonda gitu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika konten ini bermanfaat buat lo atau buat orang-orang sekitar lo gitu. Dan ikuti selalu sosial media kita di lepro.id gitu. Itu bisa lo ikuti di Instagram, TikTok, ya maupun di YouTube juga bisa. Ya. Kalau lo mau silaturahmi ke website kita bisa juga ke lepro.id. Kalau lo mau silaturahmi secara luring atau tatap muka, lo bisa datang ke Margonda. Lo searching aja di Google, ada Lepro Margonda, deket seberang The Mall lah gitu. Nah itu kita bisa kita ngopi bareng atau ya diskusi lah seputar audiovisual gitu. Segini dulu video hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat lo atau orang di sekeliling lo. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kalimat atau yang kurang tepat gitu ya. Silakan kritik dan saran, kita sangat terbuka karena kita butuh masukan itu buat evaluasi karya kita lebih baik lagi dan kontennya bisa bermanfaat lebih masif lagi. Oke, gua pamit. Wassalamualaikum.